Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersuka cita untuk setiap kebaikan, untuk setiap anugerah, untuk setiap kasih. Dan kami mau terus terus Bapa, kami bersyukur buat perjalanan hidup kami sampai
kami sadar Tuhan bahwa karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami. Ajar kami untuk tinggal di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan mengenakan kebenaran-Mu kepada diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu, pakai hanya sebagai alat di dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan ini ya, di bulan April ini kita belajar tentang mempraktekkan kerendahan hati. Bapak Ibu, nah kita akan akhiri bulan ini, kita masih terus belajar, sekali lagi masih tetap tentang kerendahan hati. Nah, supaya kita mengerti, supaya kita memiliki sikap itu, maka kita mesti memahami apa sih yang dikatakan oleh Alkitab tentang kerendahan hati. Nah, mari saya ajak dari beberapa kisah berikut ini kita belajar tentang ajaran Tuhan Yesus tentang kerendahan hati itu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara. Mari kita perhatikan baik-baik perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah pertama, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di sini sudah jelas bagi kita. Dua tipe manusia. Yang pertama digambarkan sebagai Farisi. Nah, orang Farisi ini tadi dikatakan dia ini adalah orang yang menganggap, merasa dirinya benar dan melihat orang lain salah, melihat orang lain merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bicara ini dalam konteks kerohanian. Makanya dia bilang dia pakai istilah benar dan merendahkan yang lain. Bapak Ibu, orang Farisi ini digambarkan seperti orang yang sombong, orang yang menganggap rendah orang lain, orang yang merasa dirinya paling benar. Nah Bapak Ibu perhatikan dari doa-doanya di dalam ayat 11 dan 12 tadi. Di sana dia katakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia bukan perampok. Dia bukan kayak orang berdosa yang lain. Dia bukan orang lalim atau orang yang kejam. Bukan juga orang yang suka berzinah atau orang yang berselingkuh. Nah, dia juga bukan sebagai pemungut cukai yang orang berdosa itu. Dia tidak seperti itu. Nah, artinya dia sedang menempatkan dirinya, dia sedang menunjukkan kepada Tuhan. Dia bahkan menuntut Tuhan, Tuhan lihat saya, Tuhan ingat saya, inilah saya. Nah Bapak Ibu, kita lihat memang ini konsep beragama pada waktu itu seperti itu. Bahwa
Orang berusaha untuk hidup benar. Orang berusaha untuk taat kepada hukum Tuhan supaya dia terlihat benar. Orang berusaha untuk melakukan hukum-hukum Tuhan supaya dia dibenarkan. Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa kalau hari ini kita memandang di dalam iman Kristen bahwa kita dibenarkan bukan karena kita melakukan. Kita dibenarkan bukan karena bukan karena kita bisa, bukan karena kita melakukan dengan setia, tapi karena anugerah Tuhan. Kita ini adalah orang berdosa yang tidak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang pertama Tuhan Yesus menunjukkan tentang tipikal orang sombong. Orang sombong itu menganggap dirinya benar. Sekali lagi ini dalam konteks keagamaan atau rohani. Nah, kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, mungkin dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa jangan pernah merasa diri sudah benar. Jangan pernah merasa diri sudah suci. Jangan pernah merasa diri sudah kudus. Jangan pernah merasa diri bahwa kita lebih baik dari orang lain. Pemahaman kita mungkin lebih baik dari orang lain. Tapi yang Yesus ingin katakan, nah pemahaman kita mungkin tidak salah. Tapi ketika pemahaman kita lebih baik dan membandingkan dengan orang lain, serta merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Nah, disitulah letak kesalahan itu. Disitulah letak yang namanya kesombongan itu. Ketika kita menganggap orang lain tidak seperti kita. Ketika kita menganggap orang lain tidak bisa seperti kita. Nah, sekali lagi ini dalam konteks kerohanian. Kita bisa kembangkan yang banyak. Misalnya dalam konteks apa? Misalnya dalam sukses. Dalam konteks sukses, entah sukses di pekerjaan atau bisnis. Nah, seringkali juga kesombongan itu ditunjukkan bahwa kita ini lebih hebat dari orang lain. Kita lebih sukses dari orang lain. Saya enggak seperti dia. Saya enggak seperti kamu. Atau mungkin dalam hal keuangan. Atau mungkin dalam hal kekayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau bisa juga dalam hal kedudukan, prestasi dan sebagainya. Seringkali orang bisa menyombongkan diri. Bisa mengatakan bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dan merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa orang sombong itu ditentang oleh Allah. Di dalam ayat 14 tadi dia katakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, itu cerita pertama. Yang kedua, kita belajar terus di dalam ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17 dari Lukas 18 ini bicara tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, di sini mari kita lihat apa yang bisa kita temukan tentang kerendahan hati. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini apa yang kita temukan? Nah, yang pertama mari kita lihat sama. Di sini juga kita dapat simpulkan ada dua tipikal orang. Nah, ada orang sombong, ada orang rendah hati. Bagaimana caranya kita membedakan? Nah, di sini kita lihat seperti ketika anak-anak. Anak-anak itu mau datang kepada Tuhan, anak-anak itu mau dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan. Tapi kita lihat para murid di situ kemudian menghalang-halangi anak-anak ini. Mungkin di dalam pikiran mereka anak itu bikin ribet. Mungkin dalam pikirannya ngapain sih anak mesti ketemu Tuhan. Tuhan itu gak berurusan sama anak-anak. Atau mungkin juga dalam pikiran mereka anak itu bikin ribut. Anak itu hanya menciptakan kekacauan di dalam sebuah ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang jangan halangi mereka datang kepada Tuhan. Jangan halangi mereka kalau mereka juga
bahwa Tuhan ingin mengatakan mereka juga perlu Tuhan. Mereka juga perlu mengenal Tuhan. Mereka juga perlu juru selamat di dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu, kemudian kita lihat Tuhan Yesus, itu yang Tuhan Yesus katakan dah. Kita simpulkan di sini bahwa yang namanya kesombongan itu adalah merasa atau menganggap Yesus itu adalah hal yang privasi bagi seseorang, atau hal yang hanya bagi kebutuhan seseorang. Orang lain nggak penting. Yesus itu hanya untuk diri sendiri, orang lain nggak usah. Nah karena itu ketika orang mulai bicara tentang Tuhan, orang mau datang kepada Tuhan, ada orang yang kemudian menghalang-halangi. Udah kamu nggak usah. Nah kalau saya jelaskan kira-kira begini, murid-murid itu mereka kan ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan. Ikut Tuhan, pemikiran mereka, pandangan mereka pada waktu itu adalah mereka ikut Tuhan, Yesus ini akan jadi raja. Dia akan mendirikan sebuah kerajaan. Nah karena itu para murid ini sudah pasti pikiran mereka akan menduduki jabatan penting ketika Yesus menjadi raja. Atau Israel itu menjadi sebuah kerajaan. Dan itu tujuan mereka. Jadi ketika orang lain mau datang masuk di situ, udah nggak usah, kamu dengar aja, kamu nggak usah, ini bagian kami, ini adalah bagian kami. Biarkan kami saja yang mengikut Tuhan, biarkan kami saja yang menikmati apabila Yesus mendirikan atau Yesus membangun kerajaan Israel itu. Biar kami saja yang menduduki tempat-tempat penting, orang lain nggak usah. Nah kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu, nah kita lihat ketika anak-anak itu dibawa kepada Tuhan, maka mereka dihalang-halangi, tidak boleh datang kepada Tuhan. Nah tapi di sini yang kedua, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan justru anak-anak seperti itulah, anak kecil itulah. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Kamu kalau tidak bisa punya sikap seperti anak kecil, kamu kalau tidak punya hati yang tulus seperti anak kecil, maka kamu tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang pertama kita belajar di sini tentang kerendahan hati, bahwa yang pertama itu adalah sikap menganggap orang lain gak penting. Kalau kita sudah misalnya dalam hal apa, misalnya dalam hal kita mengerti tentang Tuhan, ya udah yang penting saya, orang lain gak penting. Atau misalnya kita diberkati Tuhan, kita mulai membatasi diri kita, itu kan buat saya, bukan untuk kamu. Atau misal kita diberkati dalam hal apa saja, seringkali kita menutup diri, kita mengatakan itu buat saya, bukan buat kamu. Itu Tuhan kasih buat saya, bukan buat kamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah di sini terlihat ciri kesombongan itu adalah ketika semua dipakai buat dirinya sendiri. Ketika dianggap semua itu hanya untuk dia, yang lain gak penting, orang lain gak usah, orang lain gak penting. Nah jadi di sini itulah ciri dari kesombongan. Tapi kita belajar, Tuhan menekankan kamu mesti seperti anak kecil. Nah anak kecil itu terkenal seperti apa? Satu, anak kecil itu polos. Polos dalam pengertian hatinya dan pikirannya itu masih polos, murni, masih bersih. Nah seorang ahli mengatakan begini, ketika ketika membahas tentang jiwa manusia. Nah ini orang Perancis, seorang filsuf dari Perancis, dia mengatakan begini, bahwa manusia, anak kecil itu, bayi itu digambarkan seperti kertas putih. Jadi dia masih seperti kertas putih yang masih bersih, masih polos. Nah tinggal bagaimana orang menulis atau menggambar di atas kertas itu. Nah seperti itulah jiwa manusia. Jadi menurut dia anak kecil itu masih bersih, masih polos seperti kertas putih. Dia belum diisi, belum digambar, dia belum ditulis. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah jadi yang saya ingin tegaskan bahwa sikap anak kecil itu seperti itu, masih polos. Jadi masih berpikirnya tuh dia belum berpikir yang aneh-aneh. Dia belum berpikir yang namanya tentang dosa ataupun tentang
ya tentang dosa dan tidak dosa. Tapi bagi anak kecil dia akan percaya. Bagi kita, misalnya kita punya anak sama, anak di usia kecil itu dia akan mendengarkan apa yang orang tua katakan. Beda kalau anak sudah besar, dia sudah dewasa. Dia akan mempertimbangkan, dia akan dengar dulu nasihat orang tua ini benar enggak? Salah enggak? Nah, dia akan seperti itu karena dia punya pertimbangan sendiri, dia punya keputusan sendiri. Beda dengan anak yang masih kecil. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tuh mesti seperti anak kecil. Jiwamu, rohmu harus seperti anak kecil itu. Jadi bersih, tulus, murni. Jadi itulah yang Yesus gambarkan tentang orang yang rendah hati. Berarti di dalam kerendahan hati itu termuat atau juga terdapat yang namanya kemurnian, ketulusan hati di dalam kerendahan hati. Jadi orang yang dikatakan orang sombong itu artinya bahwa dia tidak punya kemurnian hati, dia tidak punya ketulusan hati. Itu orang sombong. Hatinya penuh dengan segala macam rencana, dengan segala macam niat ada di dalam hatinya, baik itu yang jahat ataupun yang tidak. Itu orang sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu cerita kedua. Sekarang cerita ketiga, kita lanjut lagi. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Nah, Bapak Ibu, yang cerita ketiga tentang kerendahan hati, kita belajar di sini orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini dia datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dia bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang saya lakukan yang membuat saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah?" Tuhan Yesus bilang bahwa ya kamu lakukan perintah-perintah Tuhan itu. Contoh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan sebagainya. Nah, saudara, kemudian orang muda ini bilang, "Semua sudah, saya sudah lakukan. Dari sejak kecil saya sudah belajar, saya sudah lakukan, saya sudah praktekkan itu." Nah, ternyata Tuhan bilang, wah masih satu lagi nih. Tuhan bilang, "Pergi jual segala milikmu, hartamu, dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Dan kemari ikutlah aku." Nah, waktu anak muda ini dengar, anak muda yang kaya ini dia dengar, Tuhan bilang jual segala milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Dan kemari ikut aku. Dikatakan dia sedih dan pergi meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang kerendahan hati? Nah, yang pertama sama. Kita belajar yang pertama tipikal atau karakter sombong dari anak muda ini. Karakter sombongnya apa? Di sini dia katakan bahwa perbuatan baik apa yang ingin saya lakukan, yang harus saya lakukan. Sudah tahu bahwa apa yang ditanyakan oleh anak muda ini sebenarnya bukan, jujurnya tuh bukan dia pengen belajar, tapi
Tapi dia pengen menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dia pengen mencobai Tuhan Yesus dengan kalimat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya di sini menunjukkan dia seolah-olah tuh mau menunjukkan kepada Tuhan, pamer tentang kehidupannya, ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan, ini saya ini taat kepada Tuhan dari kecil sampai sekarang, saya taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi artinya dia di sini dia mencoba membanggakan dirinya. Di sini dia coba menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang taat. Dia orang yang taat di dalam beragama. Dia orang yang taat di dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sama dengan cerita yang pertama tadi tentang ahli Taurat itu atau orang Farisi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dia ingin menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya di mata Tuhan. Dia ingin menunjukkan, saya tidak seperti orang lain. Saya dari kecil sudah belajar taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemudian Tuhan memberikan dia satu pelajaran lagi. Tuhan memberikan satu masukan. Oke, kalau kamu sudah taat, bagus. Tapi masih tinggal satu lagi yang kurang. Jual segala harta milikmu, kekayaanmu, jual semuanya. Duitnya bagi-bagikan ke orang miskin. Dan kamu datang, ikutlah aku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu dia mendengar kalimat itu, dia mendengar pernyataan itu, mukanya pucat, dia sedih. Alkitab bilang dengan hati yang sedih, dia pergi begitu saja. Dia nggak ada pertanyaan, nggak ada lagi obrolan. Pokoknya di situ sudah dia meninggalkan Tuhan dan pergi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hal ini menunjukkan, cerita ini menunjukkan kepada kita tentang kesombongan itu adalah orang yang bangga dengan prestasinya. Orang yang bangga dengan apa yang dia kerjakan. Contoh kalau dari segi agama nih yang kayak begini nih. Rajin. Kalau tadi cerita pertama tuh rajin, perpuluhan rajin. Apalagi pokoknya banyak hal rajin. Segala macam ketaatan tuh rajin. Tapi ketaatan itu ditunjukkan, kemudian dipamerkan. Nah, kalau kita ingat ajaran Tuhan Yesus tuh bilang begini, pernah mengajarkan begini. Kalau tangan kananmu kasih, tangan kiri gak usah tahu. Artinya begini, kalau kamu memberi, orang lain gak usah tahu. Kalau kamu taat, kalau kamu bisa taat kepada Tuhan, kalau kamu melayani Tuhan atau apa saja, kamu lakukan dengan tulus. Kamu kerjakan dengan tulus. Gak usah terus mesti cerita, tadi saya kerjain, tadi begini, tadi saya berdoa, tahu gak? Wah, Tuhan ngomong begini. Diceritain ke semua orang. Wah, tahu gak? Tadi saya doakan orang, tiba-tiba orang itu mati bisa berdiri kembali, diceritakan semua. Gitu ya, gak usah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh ceritakan. Ada waktunya, ada kesempatan untuk kita cerita. Tidak di sembarang waktu kita cerita seperti itu. Seperti orang pamer, supaya orang lihat, hebat ya, hebat. Nah, Bapak Ibu, zaman dulu itu, bukan zaman dulu ya, belum lama sih. Nah, ada tren berdoa, orang tumbang-tumbangan gitu. Atau ada juga itu ketika kepenuhan Roh Kudus itu bisa orang ketawa, seketawa-ketawanya gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah persoalannya bukan tumbang atau ketawanya, tapi yang jadi masalah itu begini, bahwa ada orang, ada hamba Tuhan, ada pribadi yang melayani Tuhan tuh merasa hebat kalau bisa tumbang tangan tuh orang jatuh. Itulah. Jangan tumbang tangan dari jauh, langsung jatuh. Itu udah hebat itu. Itu sudah benar-benar sakti banget tuh. Kalau dari jauh atau apa dari sini misalnya saya tiup dari sudah kaget kan, nggak ada yang tumbang gitu. Nah, apalagi kalau saudara tumbang begitu, wah itu pasti ini pendeta hebat ya, ini pendeta luar biasa ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah model-model kayak begitu. Atau tadi saya bilang, oke, orang itu tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, salah satu tanda bisa dia tertawa gitu. Tapi jangan terus karena tertawa begitu terus bilang,
hebat, berarti dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang lain enggak, yang diam-diam enggak. Yang diam-diam, apalagi yang nangis-nangis. Mungkin juga ada orang menilai, nangis-nangis berarti ini hatinya tulus ya. Berarti hatinya ini ya murni ya. Belum tentu orang nangis-nangis itu hatinya murni, belum tentu. Di dalam gereja itu seringkali orang menangis itu bisa karena dua, karena sentuhan kasih Tuhan, tapi juga bisa karena masalahnya banyak gitu. Karena dia mikirin masalahnya terlalu berat gitu, terlalu berat akhirnya nggak bisa hadapi, begitu dengar nangis gitu. Tapi perhatikan, orang model begitu ntar keluar di sana nggak ada apa-apa, biasa aja orangnya kayak begitu. Jadi nggak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam dirinya. Nangis gitu, tapi nggak ada perubahan. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi perubahan dalam sifat dan karakternya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sombong di sini adalah pamer itu. Nah tadi saya bilang, saya sudah jelaskan itu dalam konteks kerohanian, keagamaan. Tapi kita bisa kembangkan lebih banyak lagi. Banyak orang suka pamer-pamer tuh banyak. Pamer tuh banyak. Kalau apalagi cincinnya, cincin berlian gitu. Berlian emas, berliana. Nah, luar biasa Pak. Kalau nyanyi itu begini, bukan begini. Pamer. Atau mungkin pakai jamnya baru, jam tangan mahal lagi puluhan juta. Kalau angkat tangan tuh. Kalungnya emas, terus sengaja kancing baju itu dibuka biar dilihat orang. Atau mungkin handphone baru terbaru mahal gitu. Nah kemudian punya handphone baru, menganggap orang lain yang handphonenya jadul, lu apa sih handphone jadul kayak begitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi yang menjadi masalah itu bukan handphone baru, bukan jam baru, bukan cincin emas, itu bukan itu. Tapi sikap hati, cara berpikirnya itu yang salah, pamernya itu yang salah. Apalagi menganggap orang lain tidak seperti dia. Apalagi merendahkan orang lain karena dia punya sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Nah itu yang salah, itulah sikap sombong itu. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu mau rendah hati, Tuhan cuma kasih gambaran itu. Kamu jual segala milikmu. Artinya bila perlu kamu gak punya apa-apa. Gak punya satupun harta dalam hidupmu. Kalaupun kau punya, kau selalu akan bilang ini anugerah Tuhan. Ini pemberian Tuhan. Tapi juga jangan karena seorohani bilang, wah ini dikasih Tuhan. Padahal enggak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, artinya orang yang rendah hati itu dia sadar diri bahwa apa yang dia miliki itu semua berasal dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan itu maksudnya bukan jatuh dari langit, tapi Tuhan memampukan dia, memberi dia kekuatan, memberi dia kecerdasan, memberi dia kesehatan, sehingga dia bisa bekerja, sehingga dia bisa cari apa yang dia inginkan itu. Nah jadi disitulah perannya Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang muda yang kaya itu. Ketika disuruh jual hartanya, wah susah. Nah ini menggambarkan kepada kita juga orang sombong itu bukan hanya diukur dari dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya duit, bukan. Tapi juga diukur dari sifatnya. Sifat sombong itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Orang sombong gampang marah, nah itu udah sombong. Ngomongnya mungkin kita ngomong gak sengaja gitu, mungkin kita ngomong tentang sesuatu tapi kemudian tersinggung, kemudian marah. Sudah tahu itu kekayaan. Jadi pemarah itu sebuah kekayaan dalam dirimu. Itu kekayaan, tapi itu kalau kita lihat kekayaan yang membuat engkau jadi sombong di dalam hidupmu. Bapak Ibu, kalau kita lihat semua ini, maka kita bisa belajar dari sini bahwa segala hal kesombongan itu seringkali menjadi tameng, pakaian di dalam kehidupan kita untuk menutupi kekurangan kita. Menutupi apapun kelemahan kita bisa pakai begitu. Bapak Ibu, saya sering dulu tuh pernah ngajarin ke anak-anak muda tuh begini,
Kalau kamu mau pacaran, anak muda dengar baik-baik, yang sudah tua nggak usah ikutin ya. Nah ini buat yang muda aja ya. Buat muda, kamu kalau mau pilih jodoh, Satu, jangan obral cinta. Cintamu tuh jangan murahan, gampang diobral-obralin gitu. Gak usah. Kamu boleh kenal, kamu boleh punya pacar, tapi kamu juga harus tahu jaga diri, jaga jarak. Kamu mesti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau kenal pacarmu tuh baik atau tidak, kamu lihat dia waktu dia marah. Waktu dia marah tuh kayak apa sifatnya. Dari situ kamu belajar lihat, waduh ternyata pacar saya kayak begini ya. Itu berarti jadi perhatian, jadi peringatan. Nanti kalau kamu berumah tangga itu pasti akan keluar nanti tuh marah-marahnya itu pasti tuh. Atau lihat dia juga pada waktu dia senang, pada waktu dia bahagia. Senang itu sikapnya seperti apa? Apakah sikapnya tetap dia akan nggak terlalu pamer lah, nggak terlalu angkuh dan sombong. Karena ada anak-anak muda yang padahal yang kaya tuh bapaknya, tapi dia yang sombong. Sombongnya tuh ampun gitu. Saudara, ya sombong, dia pamer segala. Pamer inilah, pamer itulah. Kemudian apa lagi? Ya gampang salahin orang, gampang rendahin orang, gampang maki-maki orang. Ya karena dia merasa dia orang kaya, dia merasa dia hebat. Nggak seperti orang lain. Nah dengar baik-baik. Kalau anak muda, kalau ketemu cowok atau cewek model begitu, putusin langsung. Putusin. Gak usah dilanjutin. Jangan bilang begini, Tuhan aku serahkan kepadamu. Gak usah. Putusin aja. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah sikap, kekayaan kita sekali lagi, kekayaan itu bukan hanya diukur dari materi yang kita punya, tapi juga bisa diukur dari yang lain. Yaitu tadi kesombongan, itu kekayaan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah mari kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari 3 cerita ini. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu dia benar-benar merasa, dia benar-benar berserah kepada Tuhan. Dia benar-benar kalaupun dia punya apa-apa, kalaupun juga dia tidak punya apa-apa, tapi selalu dia punya pikiran bahwa hidup ini adalah karena Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan juga buat kita di sini, jemaat di tempat ini. Ingat, hidup ini karena anugerah. Apapun yang kita punya dalam hidup ini, itu karena anugerah. Itu pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi kalau semua itu dikaruniakan Tuhan, terus apa yang mesti disombongkan dalam hidup ini? Apa yang mesti dipamerkan dalam hidup ini kalau semua itu pemberian Tuhan? Kalau semua itu karena Tuhan, apa sih yang mesti dipamerkan? Apa sih yang mesti kita sombongkan? Apa sih yang mesti kita perlihatkan kepada orang lain? Apa sih yang mesti kita pamer sama orang lain? Semua karena Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sadar, rendah hati itu satu, tadi saya bilang bahwa dia sadar bahwa hidupnya itu karena kemurahan Tuhan, hidupnya karena anugerah Tuhan. Yang kedua, orang yang rendah hati itu selalu dalam hidupnya ya, tadi dia tidak akan melakukan seperti pamer, sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain dan sebagainya. Gak ada cerita buat itu. Tapi dia akan selalu menghargai dan menghormati. Jadi kalau orang yang rendah hati itu, nah ada pepatah yang mengatakan, tahu ilmu padi? Padi itu semakin berisi, ya semakin merunduk. Beda sama padi yang gak ada isinya. Semakin tinggi, makin tinggi lagi, makin tinggi, ya gak ada isinya. Jadi, nah seperti itulah gambaran dari kehidupan orang yang rendah hati. Semakin dia tinggi, semakin diberi tanggung jawab, kepercayaan oleh Tuhan, dia semakin rendah hati. Jadi bukan semakin diberi kepercayaan, semakin diberkati, makin sombong kelihatannya. Nah salah, seperti itu salah. Jadi yang Tuhan ajarkan adalah
belajar. Pertama tadi kita sudah belajar ya, pemungut cukai. Dari pemungut cukai itu orang berdosa paling berdosa pada zamannya. Paling dihina dan dijauhi sama yang namanya ahli Taurat, orang Farisi. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan hati yang dia rendahkan hati, dia mengaku, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, ampuni kesalahanku. Nah, jadi di sini yang Tuhan tunjukkan, orang yang rendah hati itu modelnya kayak begitu. Yang kedua, kayak anak kecil, punya kepolosan, kemurnian hati, ketulusan hati dalam menghadapi orang ataupun apa saja. Ingat, selalu tulus, selalu hati yang murni. Jangan punya kepentingan apapun. Pak Roni itu seringkali bilang begini, dia selalu mengajarkan, kamu melayani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, jemaat atau apa saja. Dia selalu bilang, selalu harus belajar rendah hati. Jangan rendah diri di atas gunung yang tinggi, nggak boleh. Ya itu sama aja sombong. Rendah hati di atas gunung yang tinggi. Yang nggak ada artinya rendah hati kayak begitu. Nah, artinya dia bilang begini, dia selalu nasihati, selalu bilang kepada kami, bahwa di dalam melayani Tuhan yang perlu kamu ingat adalah jangan punya agenda pribadi dalam melayani Tuhan. Kamu lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan. Kamu lakukan semua karena Tuhan minta, karena Tuhan perintahkan, karena Tuhan memberi tanggung jawab kepadamu. Jangan punya kepentingan pribadi di dalamnya. Jangan punya agenda pribadi di dalamnya. Nah, itu nasihat yang sering kali diberikan kepada kami itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sama, ketulusan hati itu, kemurnian. Jadi jangan punya macam-macam motivasi, jangan punya macam-macam pemikiran, pengen begini dan segala macam gitu. Tuluslah dalam mengikut Tuhan. Tuluslah dalam taat kepada Tuhan. Jangan kayak orang muda yang kayak itu. Dia tidak punya hati yang tulus. Dia taat kepada hukum Tuhan tapi masih pamer, tapi masih tunjukkan kesombongan dia. Tapi yang Tuhan mau, kamu boleh taat tapi ingat ketulusan itu harus dijaga. Kemurnian hati itu harus dijaga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kesimpulannya Bapak Ibu, kerendahan hati itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, Alkitab bilang begini, kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah itu, jadi di dalam kerajaan Allah tidak bicara tentang darah dan daging, nggak ada di sana. Kepentingan darah dan daging itu nggak ada dalam kerajaan Allah, itu di 1 Korintus 15. Bahkan Paulus bilang begini, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, bukan soal pakaian. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Di Galatia pasal 5, waktu Paulus bahas tentang keinginan daging, Paulus bilang, kalau kamu masih hidup dalam keinginan daging, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kerajaan Allah itu nggak ada kepentingannya dengan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, jasmani dan segala macam. Tapi kerajaan Allah itu isinya kebenaran. Salah satunya apa? Kerendahan hati itu kebenaran. Kenapa? Kerendahan hati itu sifatnya Tuhan, itu karakternya Tuhan. Karena itu, orang yang mau masuk dan tinggal di dalam kerajaan Allah, dia mesti punya kerendahan hati. Percayalah, orang yang nggak punya kerendahan hati nggak mungkin bisa ada dalam kerajaan Allah. Ibaratnya tuh pasti dia gerah di situ, pasti dia keluar lagi dari kerajaan Allah. Nah, bicara tentang kerajaan Allah tuh bukan kita bicara nanti, sekarang, hari ini, kerajaan Allah itu sudah datang. Tinggal kita terima dalam hidup kita dan masuk dalam kerajaan Allah itu. Nah, supaya kita bisa terbiasa hidup dalam kerajaan Allah, salah satu sifat atau karakter yang mesti kita miliki adalah kerendahan hati. Itu sifat, itu karakter. Kehidupan dalam kerajaan Allah itu seperti itu. Bapak Ibu, nah jadi kalau kita bicara tentang kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu, sekalipun kita masih dalam dunia ini, kita masih punya tubuh fisik ini, masih punya tubuh jasmani daging ini. Sebab memang inilah perlawanan kita, peperangan kita itu bukan melawan musuh siapapun, tapi melawan ini, keinginan daging kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
gaya hidup dalam kerajaan Allah itu bisa kita praktekkan sekarang. Itu keputusan kita, itu pilihan kita, kita bisa praktekkan sekarang. Orang hidup dalam kerajaan Allah itu artinya dia nggak terpengaruh dengan apapun, nggak terpengaruh, pengen sombong, pengen angkuh, pengen segala macam itu enggak. Tapi dia selalu, tadi saya bilang, dia hanya bagaimana supaya dia bisa menunjukkan sikap rendah hati itu. Sikap rendah hati itu ditandai dengan satu, dia punya pikiran tuh selalu tuh begini. Pertama itu adalah Tuhan, semua dari Tuhan. Yang kedua tuh orang lain, diri sendiri itu belakangan. Diri sendiri itu belakangan. Nah, orang yang rendah hati itu sering berpikir seperti itu. Jadi artinya dia tidak mengutamakan dirinya dulu, dia tidak mengutamakan kepentingan dulu, tapi yang pertama adalah Tuhan, yang kedua orang lain, baru yang ketiga dirinya sendiri. Nah, itulah kerendahan hati. Nah, saya tutup dengan cerita, kalau mau belajar kerendahan, saya pikir sebenarnya ibu-ibu di sini sudah banyak belajar ya, bapak-bapak. Waktu kau punya anak, bagaimana seorang ibu itu dia akan mengorbankan kepentingannya hanya untuk anak. Bagaimana seorang ayah, dia akan mengorbankan kepentingannya itu hanya untuk anak. Dia gak mikir dirinya, padahal dia perlu, padahal dia juga butuh. Misalnya soal makan, dia lebih memilih anaknya kenyang dulu. Gak apa-apa, dia lapar gak apa-apa. Itu dia lebih memilih seperti itu. Dan dari situ kita bisa belajar gambaran itu Bapak Ibu, bahwa ya kerendahan hati itu seperti itu. Dalam Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Bagaimana kita punya sikap untuk berkorban. Bagaimana kita punya sikap untuk tidak mendahulukan atau mementingkan kepentingan kita dari kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Nah, itulah kerendahan hati itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari terus belajar untuk rendah hati. Karena kita ini kan perwakilan. Kita ini kan perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Artinya kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah di bumi ini. Ya berarti salah satu hal yang harus kita tonjolkan dalam hidup ini, salah satu hal yang harus kita perlihatkan dalam hidup ini adalah kerendahan hati. Coba colek kiri kanan bilang rendah hati. Ya, colek kiri kananmu, colek depan belakang bilang rendah hati ya. Sekali lagi bilang begini, jangan sombong lu, jangan songong lu, bilang jangan songong. Ya, itulah pelajaran tentang kerendahan hati. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, mari sama-sama bangkit berdiri.
pelajari pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk tidak menganggap diri ini paling benar, lebih baik dari orang lain, atau lebih hebat, atau lebih pintar dari orang lain. Tapi biarlah kami menghargai, biarlah kami menghormati orang lain. Seperti Engkau berkata dalam hukum kasih yang Kau berikan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biar kami melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat. Biar kami menghormati orang lain seperti Tuhan menghormati. Biar kami menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai. Ajar kami untuk tidak mengukur hidup kami ini dengan apa yang kami miliki. Untuk tidak menjadi sombong, untuk tidak menjadi angkuh, untuk tidak menjadi tinggi hati dalam hidup ini Tuhan. Terus pimpin kami, terus ajari kami untuk menjadi orang yang rendah hati seperti Engkau sendiri berkata bahwa Engkau rendah hati dan lemah lembut Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami, keseharian kami, bagaimana kami melihat orang lain, bagaimana memandang orang lain. Selalu ingatkan kami Tuhan bahwa hukum kasih itu selalu terus bekerja. Roh Kudus ingatkan kami ketika kami memegang teguh hukum kasih itu dengan tidak memandang hina orang lain. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah menjadi bekal, biarlah menjadi pelajaran terpenting dalam hidup kami untuk kami masuk dan hidup di dalam kerajaan-Mu, hidup dalam wilayah pemerintahan-Mu Tuhan, supaya kami tidak keluar, supaya kami tidak jauh dari Engkau Tuhan, tapi kami selalu dekat di dalam pemerintahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berbicara sampai di sini Tuhan, memberkati firman-Mu, memberkati setiap orang yang menerima, setiap orang yang mengerti, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupannya. Aku berdoa dalam nama Yesus selalu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.